Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Oke, udah. Dah. Ini adalah kestabilan iOS itu sendiri. Oke. Oke ya, jadi di sini kita akan sedikit membahas mengenai perlengkapan-perlengkapan di dalam melakukan syuting, ya kan. Jadi judul kali ini, mengapa Android sangat susah mengalahkan iOS ataupun iPhone dari sisi videografi. Ya. Jadi yang pertama itu apa, Tok? Oh, tiba-tiba ditanya. Oh ya, jadi pertama itu Kenapa? kita harus punya device-nya dulu. Baru bisa buat itu video. Nggak salah ya? Kenapa iOS itu kok kayak gini ya? Oh, Ntar dulu. karena iOS itu pakai sensor Sony. Kalau Android ini kan pakai apa? Sensor Sony juga. Sensor Sony. Iya, banyak. Salah. Salah berarti. Tai. Jadi apa? Jadi cuma susah buat konten itu ya. susah. Apalagi ngomong-ngomong kayak gini. Ya udah. Nggak jelas. Itu udah lanjut aja, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Kenapa beda Sony sama iOS? Oh, iOS sama ini Android ya. Jadi yang pertama itu dari sisi ngeblur ataupun bokeh. Biasanya iOS itu perangkatnya lebih stabil dia toh. Jadi ketika kita dekat atau jauh kayak gitu, bokehnya itu nggak lompat-lompat, atau ketika kita dari gelap itu syuting matahari kayak gitu. Jadi kenapa iOS itu makin lama makin mahal, atau kalian itu yang dari sisi videographer ya, atau dari sisi foto kayak gitu. Agak capek kalau pakai Android nih, kadang-kadang harus dia kayak manual. Jadi kalau seandainya kita syuting seperti ini, kita pakai Android itu udah kita matikan, itu kita kunci, mode kunci, kita tekan layarnya lama kayak gitu. Tetapi kita movement kayak gini lama-lama dia bakal gelap ya? Bakal ngeblur lah. Ngeblur ya? Karena dia nggak tracking. Sedangkan iOS, nah, di situ dia juaranya. Dari sisi blur, tracking blurnya itu ya, atau bokehnya itu, dari sisi bokehnya itu. Itu alasan kalian harus membeli atau lebih dominan membeli iOS ya. Yang kedua itu adalah shutter speed. Kalau dari sisi Android, ketika melakukan perpindahan seperti ini dari gelap ke terang dan lain sebagainya, iOS itu lebih stabil dia. Walaupun sekelas iPhone 8 ya, yang udah berapa tahun yang lalu. Sedangkan kalau Android terkadang mau, ketika kita kayak gini dia tracking, dia mau dia gelap ke terang yang frontal kali. Jadi apapun ceritanya, kalau Android itu lebih manual dia, harus kalian tekan kuncinya itu ya, kalau dari sisi videografernya. Tetapi ada alasan kenapa kalian nggak pilih iOS. Sejauh yang aku tahu itu dari sisi baterai, sedangkan videografer itu sangat membutuhkan baterai ya, ataupun kecepatan baterai. Dan sampai sekarang dan sampai sekarang iOS itu tidak mendukung fast charging. Jadi kalau seandainya kalau udah habis itu, ya, itu pula pintarnya iOS ini. Jadi seolah-olah kita itu ketika udah ambil videografi di sini, kalau udah habis baterainya, kita itu harus punya iPhone yang satu lagi. Nah, beda sama Android. Android itu ketika udah habis, tinggal misalnya 2%, 5% dan lain sebagainya, kita hanya butuh sekitar 2 batang rokok ya. Kurang lebih sekitar 30 menit kayak gitu, kita charge, kita tinggalkan. Kita on fire lagi, udah mantap. Sedangkan sekelas iPhone 14 Pro pun kalau ditinggal 30 menit paling naiknya cuma 15% atau 20%. Nah, begitulah kira-kira ya. Baru dari sisi apa lagi? iOS lebih unggul daripada Android terkait dengan videografi. Kok kan punya iPhone apa ini ya? iPhone Redmi. iPhone Redmi 9. Janganlah. Atau kita syuting pakai Redmi? Oh, kita bandingkan perbedaannya ya. Enggak, jangan perbandingkan. Ini kan kenapa iOS itu lebih unggul daripada Android ya? Ya kita kasih footage Redmi-nya. Kalau iPhone nggak perlu di shoot, orang udah tahu, udah pasti bagus. Udah dewa lah kalau Android. Sekarang coba kita syuting sinematik pakai apa tadi gue bilang?
udah pasti unggul iOS ya. Iya. Dari sisi videografi sekelas iPhone 8 juga udah bagus ya. Apalagi yang ini iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 12 ataupun iPhone 11. Tentu lebih bagus lagi, lebih stabil dia. Nah, sekarang kita udah kita jawab ya. iOS lebih unggul daripada Android. Oke, yang berikutnya lagi adalah kestabilan ya. iOS tetap lebih unggul daripada Android dari sisi kestabilan ya. Yang berikutnya lagi adalah kamera depan ya. Kamera depan iOS itu udah mendukung 4K, sedangkan Android saja yang garis kerasnya saja ya. Android yang garis kerasnya aja pun terkadang kamera depannya masih 1080 ya. Nah, semuanya kalau di iOS ini keunggulannya udah dapat fitur-fitur yang mendukung videografi atau fotografi ya. Seperti 4K 60, bitnya itu udah sampai 10 ya. Nah, yang saya syuting sekarang ini kan 4K 60 frame per second itu. Ini sebenarnya parah kali goyangnya, lebih parah daripada yang Anda lihat. Nah, itulah salah satu keunggulan iOS. Nah, jadi sekarang ini kenapa iOS juga lebih unggul daripada Android? Karena kita bicara tadi tentang kestabilan, kita bicara tentang bokeh, kita bicara tentang shutter speed. Sekarang kolaborasi di antara tiga itu ya, antara stabilisasi, bokeh dengan shutter speednya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Android. Ketika lari, kestabilan, bokehnya mau nembak-nembak shutter speed yang nggak stabil tadi. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Oke, udah. Dah. Ini adalah kestabilan iOS itu sendiri. Oke. Oke.